Dan Mbak Karsi itu ngomong gini, kamu itu kok tiap hari kesini? Apa kamu itu suka sama aku? Jadi dia bilang, aku itu sebenarnya sudah dipinang. Lah semua orang yang ada di situ heran. Dia ngelihat Mbak Karsi ini duduk di atas amben pring kesukaan beliau itu. Tapi Mbak Karsi ini nggak sendirian di situ. Di samping Mbak Karsi itu ada sosok laki-laki parubaya, wajahnya ganteng, kata Lik Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bagas yang asalnya dari Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bagas. Jadi di sini Bagas akan menceritakan sebuah peristiwa yang pernah dialami langsung oleh Bagas dan juga keluarganya. Terutama hal ini dialami oleh neneknya Bagas. Kejadiannya itu di sekitar tahun 1996 dan kejadian ini terjadi di daerah Pati, Jawa Tengah. Waktu itu Bagas masih berusia sekitar 12 tahun, pokoknya yang dia ingat dia baru mau masuk sekolah SMP. Dan keluarga Bagas ini adalah keluarga yang sederhana dan biasa saja. Rumahnya itu nggak seberapa besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Nah di situ Bagas tinggal bersama ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga ada satu kakak perempuannya, namanya Mbak Ratna. Waktu itu usia Mbak Ratna kira-kira sekitar 16 tahun. Nah orang tuanya Bagas ini adalah orang tua yang baik, dan mereka keluarganya juga harmonis. Kakeknya Bagas juga adalah tipe orang tua yang pendiam, dan beliau nggak banyak tingkah juga. Tapi ini berbeda cerita dengan neneknya Bagas. Nama neneknya ini Mbah Karsi. Beliau usianya waktu itu sekitar 65 tahun. Mbah Karsi ini orangnya itu galak. Dia judes juga dan sangat pilih kasih orangnya. Terutama kalau sama Bagas. Mbah Karsi itu kelihatan benci banget dan galak banget. Apapun yang dikerjakan Bagas di rumah ini selalu salah di mata Mbah Karsi. Jadi jangankan untuk melakukan hal-hal yang dianggap salah oleh neneknya, Bagas ini sering melakukan hal yang baik, menurut dia itu baik dan menurut orang lain baik, tapi kadang masih salah di mata Mbak Karsi. Misalnya Bagas ini pernah nyapu halaman, terus dia itu ditegur sama Mbak Karsi, "Gas, lek nyapu iku sing resik, motomu mbok gawe ora?" Nah di situ dia dicaci sama neneknya ini, "Gas, kalau kamu nyapu itu yang bersih matamu itu di mana?" Hanya gara-gara ada beberapa kotoran itu yang nggak sempat kesapu sama Bagas. Nah ini hal-hal kecil. Bagas cerita meskipun dia ini laki-laki, tapi orang tuanya itu selalu mendidik dia untuk bisa membantu pekerjaan rumah. Jadi dia nyapu sering, dia nyuci piring juga sering, nyuci baju juga sering. Nah Mbak Karsi ini selalu kayak pasang wajah cemberut setiap kali ngeliat Bagas. Bagas sendiri nggak tahu kenapa. Tapi dia pernah tanya ke ibunya, "Kenapa sih Bu kok Mbak Karsi itu sikapnya kayak gitu ke Bagas?" Nah kalau kata ibunya, dulu ketika ibunya ini masih punya anak satu, yaitu punya anak Mbak Ratna ini, Mbak Karsi itu pernah ngomong ke ibunya Bagas, "Wes kue rasa duwe anak maneh, cukup Ratna wae." Mbak Karsi ini bilang,
sudah kamu nggak usah punya anak lagi, anakmu sudah cukup ini aja, cukup si Ratna. Sebenarnya orang tuanya Bagas itu nggak pengen punya satu anak saja. Nah, pada akhirnya ibunya Bagas ini nggak lama kemudian hamil. Hamillah Bagas itu. Tapi sejak mulai saat itu Mbak Karsi itu kayak jadi uring-uringan. Apalagi pas ketika Bagas ini lahir, Mbak Karsi itu kayak malas ngomong sama ibunya Bagas. Dan beberapa waktu kemudian ibunya Bagas baru menyadari bahwa Mbak Karsi ini itu ternyata percaya banget sama klenik-klenik. Dia itu katanya pernah dapat nasihat dari dukunnya atau guru spiritualnya kalau beliau ini dilarang punya cucu laki-laki. Katanya kalau dia punya cucu laki-laki itu bakal menghambat ilmunya sendiri. Dan katanya bisa bikin apes. Nah, nggak tahu kenapa Mbak Karsi percaya itu, dan kok kebetulan cucu keduanya itu laki-laki, ya Bagas itu. Makanya dari sejak itu, Mbak Karsi ini mulai benci banget dengan Bagas. Jadi ini kayak mirip-mirip mitos induk kucing yang selalu memakan anak kucingnya yang punya 3 warna, atau kalau orang Jawa bilang, belang telon. Tapi kelakuan judes Mbak Karsi ini, itu cuma berlaku ke Bagas. Sedangkan kalau sama Mbak Ratna, kakak perempuannya Bagas, Mbak Karsi itu sayang banget. Dan selalu dimanjakan Mbak Ratna ini. Nah, mungkin karena Mbak Ratna adalah cucu pertamanya, jadi Mbak Karsi itu sayang banget sama Mbak Ratna. Segala kemauan Mbak Ratna itu pasti dituruti. Dan di sini Mbak Ratna itu nggak bisa tidur di kamar orang tuanya. Dan dia selalu tidur di kamarnya Mbak Karsi. Dari mulai dia kecil. Nah, meskipun perlakuan Mbak Karsi ini sangat pilih kasih dan semua orang juga tahu, Bagas di situ nggak pernah benci sama Mbak Karsi. Dia bisa memahami mbahnya itu. Dan lagian dia ini masih punya mbah lanang atau kakek. Yang kakeknya itu sayang banget sama dia. Nah, kehidupan keluarga mereka ini sebenarnya berjalan biasa-biasa saja. Nggak ada yang aneh sampai pada suatu ketika Mbak Karsi ini mulai menunjukkan perilaku yang ganjil. Mbak Karsi ini dikenal sebagai orang yang, kata orang-orang itu ya beliau itu punya sesuatu lah, atau orang yang ngerti lah. Jadi Mbak Karsi ini juga dikenal punya indera keenam. Beliau itu bisa melihat sosok makhluk gaib, terus beliau itu pandai mijet juga, dan sering beliau dijadikan tempat bertanya oleh orang-orang desa, terutama kalau pas ada barang hilang, atau misalnya ada anak yang mendadak sakit panas nggak wajar. Istilahnya Mbak Karsi ini dipercaya punya kemampuan lebih di daerah sana itu. Nah, hampir setiap minggu, pokoknya selalu ada saja tetangga ini yang datang ke rumah. Misalnya ada yang minta dipijat karena kakinya terkilir, ada yang minta disuwuk atau dijampi-jampi dengan air putih karena waktu itu anaknya mengalami ketempelan makhluk halus, sampai ada juga yang bertanya soal nomor buntut atau keberadaan barang yang hilang. Biasanya Mbak Karsi cuma duduk di ambennya itu, di amben yang biasa dia pakai di depan rumah. Amben ini terbuat dari bambu dan kayu. Beliau seringnya itu duduk di situ. Nah, disitulah beliau ini menerima tamu-tamunya. Mendengarkan keluhan tetangga sambil favorit beliau itu ngunyah sirih. Nah, setelah itu palingan Mbak Karsi ini cuma ngomong yang pendek-pendek dengan nada yang selalu ketus, tapi anehnya tebakannya itu sering kali benar. Pernah suatu ketika Bagas ini ngelihat sendiri, pengobatan Mbak Karsi ini bahkan cuma dengan kunyahan sirih dari mulutnya. Jadi maksudnya gini, pernah suatu ketika ada tetangga yang jatuh dari atap pas waktu dia ini lagi benerin genteng rumahnya. Si tetangga ini ya langsung dibawa ke rumah Mbak Karsi. Mbak Karsi langsung ngambil sirih yang biasa dia kunyah itu, sirih favoritnya itu, diambil terus dia kunyah sirih itu, sampai sirihnya ini benar-benar agak halus. Terus dia keluarkan kunyahan sirih ini, terus langsung dioleskan ke kaki orang yang sakit tersebut. Setelah itu, tangan Mbak Karsi ini kayak diangkat ke atas, terus ditiuplah orang yang sakit ini. Akhirnya si tetangga yang benerin genteng ini nggak lama kemudian pulang. Jadi ceritanya, si tetangga yang benerin genteng itu sekitar jam 7 pagi dia sudah naik ke atas. Terus katanya, dia pas jatuh dari atap genteng itu sekitar jam 9 pagi dan langsung dibawa ke rumah Mbak Karsi. Nah, setelah pulang, itu kira-kira jam 3 sore, orang ini langsung balik ke rumah Mbak Karsi dalam keadaan yang normal lagi. Sudah nggak pincang lagi dan sudah kayak sedia kala. Dia bisa jalan normal sambil dia bawa pisang 1 tundun, bawa beras 1 sak, dibantu dengan keluarga yang lain, bawa hasil panen ladangnya yang lain kayak singkong, ketela, dibawa ke rumah Mbak Karsi. Dia bilang di situ kalau dia sudah sembuh dan nggak sakit lagi.
Nah ini memang aneh tapi nyata dan dilihat sendiri oleh Bagas waktu dia masih SMP itu. Entah ini memang ada khasiat dari daun sirih yang dilembutkan itu, atau mungkin memang ini semua kebetulan. Dan atau memang Mbak Karsi ini yang memang punya ilmu. Tapi belakangan Bagas ini kayak nebak-nebak. Nah orang-orang semacam Mbak Karsi ini kan pasti punya jin peliharaan. Ini yang ada dalam tebakan Bagas. Bisa jadi jin peliharaan Mbak Karsi ini sengaja ditugaskan untuk dampingi orang yang sakit tadi. Terus jin ini merasuki otak orang yang sakit tadi dan dipengaruhi supaya dia nggak merasakan sakit lagi. Jadi sebenarnya orang itu masih sakit kalau dilihat secara medis. Tapi dia nggak merasakan itu karena otaknya ini sudah ditutupi sama jin tersebut. Tapi ini semua cuma analisa dari Bagas. Nah tentang Mbak Karsi sendiri, beliau itu bukan cuma bisa menerawang, Mbak Karsi ini juga seneng banget cerita-cerita tentang sosok makhluk halus, cerita-cerita tentang hal gaib, terutama sosok makhluk halus yang ada di sekitar rumah dan juga di sekitar desa mereka. Mbak Karsi itu sering nunjuk tempat-tempat tertentu di rumah mereka. Pernah suatu ketika Mbak Karsi pas lagi duduk-duduk sama Mbak Ratna, tiba-tiba Mbak Karsi ini ngomong, "Ratna, kowe yen wengi ojo pisan-pisan lo ya cedek ning sumur mburi, iku ngono sing jaga jahate ra umum." Jadi di situ Mbak Karsi bilang ke Ratna kalau Ratna ini dilarang main ke sumur terutama pas malam hari. Karena di sumur itu penunggunya itu jahat. Nah katanya di area bibir sumur tua itu sering ada sosok perempuan yang duduk di situ. Kata Mbak Karsi wajah sosok perempuan itu rata, jadi nggak ada mukanya. Nah kata Mbak Karsi dheweke iku sering selonjoran ning kono. Yen kowe krungu suara wong nyeluk-nyeluk jenengmu wis ojo diparani. Artinya kata Mbak Karsi, kalau kamu terpaksa ke belakang, terus dari sumur itu dengar ada suara perempuan manggil-manggil kamu, sudah lebih baik diabaikan aja. Nah di sini Mbak Karsi itu menyampaikan bahwa sosok wanita itulah yang suka bikin orang atau suka bikin anak kecil sampai kecemplung sumur. Nah memang pada masa-masa itu sering kali banyak orang atau anak-anak kecil yang tiba-tiba itu kecemplung sumur. Ada yang tiba-tiba pas dia nimba itu kepleset terus masuk ke sumur. Ada yang kayak memang benar-benar didorong dari belakang, macam-macam. Dan pada akhirnya mereka semua itu mengaku ketika mereka sudah diselamatkan, bisa keluar dari sumur itu, mereka bilang, katanya dia itu tiba-tiba ngelihat sosok perempuan, terus di depannya ini sudah nggak ada sumur itu lagi. Yang ada itu rumah yang mewah, terus orang ini dipanggil masuk ke rumah itu, dan dia juga nggak merasakan kalau dia ini ternyata masuk ke sumur. Yang mereka rasakan dia tuh kayak masuk rumah dan rumahnya bagus sekali. Di situ dia disuruh makan, disuruh istirahat, pokoknya dijamu. Sampai pada akhirnya dia ini tertidur atau pingsan, dan ketika dia sadar diselamatkan keluar dari sumur, barulah dia menyadari bahwa terakhir kalinya dia itu ketemu dengan sosok perempuan ini. Sampai pada akhirnya sumur ini pun ditutup secara permanen. Dan kalau sekarang kabarnya sumur ini sudah pakai sanyo, bukan lagi pakai timba seperti yang dulu. Dan Mbak Karsi ini juga sering cerita, kalau di pohon asam Jawa yang besar, di ujung gang desa itu ada sosok genderuwo besar. Kata Mbak Karsi, badan genderuwo ini dipenuhi kayak bulu-bulu hitam yang lebat dan matanya itu merah menyala. Matanya ini nyalanya itu benar-benar kayak bara api. Bahkan di dalam rumah mereka sendiri, Mbak Karsi ini tahu betul letak-letak sosok makhluk halus yang berdiam di sana. Contohnya, di semacam bumbungan kayu yang posisinya ada di dapur itu, katanya di situ ada ular, tapi ular ini berkepala manusia. Nah, ular ini kata Mbak Karsi, dia itu senang mengawasi orang yang lagi masak. Terus ada juga di kamar kosong yang di dekat gudang. Di situ kata Mbak Karsi ada sosok anak kecil, tampilan anak kecil ini hitam legam. Terus dia ini, si anak kecil ini katanya suka lompat-lompat, terutama pas lampu itu dimatikan. Makanya di situ Mbak Karsi melarang seisi rumah untuk lampunya dimatikan, terutama yang di arah sana. Karena si anak kecil ini selalu kayak lompat-lompat, dia kayak nggak terima. Nah, semua cerita itu disampaikan oleh Mbak Karsi secara detail. Seolah-olah dia itu melihat dengan betul sosok-sosok makhluk halus itu dengan mata kepalanya sendiri. Mbak Ratna yang mendengarkan cerita-cerita itu biasanya langsung takut. Tapi dia senang juga mendengar cerita horor dari Mbak Karsi. Pokoknya kalau setelah Mbak Karsi cerita horor itu, Mbak Ratna pasti tidurnya sama Mbak Karsi karena dia takut.
Nah, sementara Bagas sebenarnya dia takut juga, tapi di sisi lain Bagas ini sering menganggap Mbak Karsy itu cuma nakut-nakutin anak kecil. Atau Mbak Karsy ini senangnya itu membesar-besarkan cerita supaya anak-anak ini nggak main keluar rumah, terutama pas malam hari. Sedangkan ayah dan ibunya Bagas sendiri itu sebenarnya sudah paham betul dengan tabiatnya Mbak Karsy ini. Ibunya itu sering mengingatkan Bagas dan juga Mbak Ratna supaya mereka berdua ini nggak terlalu memikirkan ucapan dari Mbak Karsy. Dan mereka itu, orang tua Bagas itu selalu ngomong kayak gini, wes toh, rasa terlalu dipikir ke omonganin mbahmu kui. Sing penting kowe iki rajin sholat, wes pokoknya moco dungo sak durunge turu, wes pokoknya orang bakal diganggu nek wes ngono. Intinya orang tuanya itu selalu mengingatkan seperti itu. Sampai pada suatu ketika, Mbah Lanang atau kakeknya Bagas ini meninggal dunia. Dan setelah Mbah Lanang meninggal inilah, ada kebiasaan-kebiasaan Mbak Karsy yang beliau selalu menceritakan sosok-sosok gaib. Ini ternyata semakin intens diceritakan oleh Mbak Karsy dan intensitasnya itu nggak wajar. Dan ceritanya ini bukan lagi sekedar menunjuk sumur atau cerita tentang pohon asem. Di situ Mbak Karsy mulai sering kayak menggumam sendiri, terutama pas beliau itu duduk sendirian di ambennya di malam-malam hari. Beliau itu kayak ngomong sendiri atau kayak berinteraksi dengan sesuatu, tapi sesuatu ini nggak bisa dilihat oleh orang lain. Pernah suatu malam, pas waktu itu Bagas ini baru pulang dari main, dia masuk kamar, dan ketika dia mau masuk kamar itulah dia dengar Mbak Karsy itu kayak ngomong sendiri. Yang didengar oleh Bagas waktu itu, Mbak Karsy itu ngomong kayak gini, kowe iku kok bendino mrene? Apa kowe iki tresno aku tenan? Kok ora bosok-bosok ngenteni aku? Jadi Mbak Karsy ini kayak ngomong sama orang. Dan Mbak Karsy itu ngomong gini, kamu itu kok tiap hari kesini? Apa kamu itu suka sama aku? Kamu itu loh kok nggak busuk-busuk nunggu aku dari dulu. Akhirnya Bagas ini memberanikan diri. Dia langsung ngintip ke kamarnya Mbak Karsy. Dikiranya Mbak Karsy ini lagi ngomong sama Ratna atau ibunya Ratna. Ternyata pas Bagas ngintip ke dalam kamarnya Mbak Karsy ini duduk sendirian di dalam kamar. Dan beliau ini kayak menghadap ke arah kanan. Tapi Bagas nggak ngelihat apa-apa di situ. Dan nggak tahu kenapa, pas ketika ngelihat kejadian ini, Bagas itu seketika langsung merinding. Apalagi Mbak Karsy itu kayak senyum-senyum sendiri, dan senyumnya itu tersipu malu. Awalnya Bagas mengira neneknya ini sudah mulai pikun mungkin. Atau mungkin kebiasaan mistisnya ini semakin parah seiring bertambah usianya Mbak Karsy. Dan kebiasaan ganjil Mbak Karsy yang suka bergumam sendiri, terutama di tengah malam, ini semakin lama itu semakin menjadi-jadi. Sampai pada suatu ketika, di pertengahan tahun 1996 itu, suasana rumah yang tadinya ini tenang, dan nggak pernah ada kejadian-kejadian ganjil, ini langsung berubah. Gara-gara di situ Mbak Karsy ini ngomong sesuatu, atau menyatakan sesuatu. Jadi ceritanya hari itu Mbak Karsy ini duduk di amben depan, ini dia itu duduk sama Mbak Ratna. Dan di dekatnya Mbak Karsy dan Ratna itu ada ibu dan bapaknya Bagas. Mereka itu lagi duduk-duduk di situ juga. Yang bapaknya Bagas itu lagi ngerokok santai di situ. Bagas sendiri waktu itu baru pulang main dan dia ini ceritanya mau mandi, tapi karena semua ngumpul di situ, Bagas diem. Mereka ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba Mbak Karsy ini meletakkan tempat sirihnya. Beliau tuh nggak jadi nyirih. Terus beliau ngomong, aku itu sejatinya aku wis dilamar loh. Aku sakjane ku wis dilamar. Jadi dia bilang, aku itu sebenarnya sudah dipinang. Lah semua orang yang ada di situ heran. Awalnya mereka menganggapnya Mbak Karsy ini ngelantur mungkin. Akhirnya ibunya Bagas ini langsung nyaut, ya sambil bercanda lah nyautnya itu. Sopo sing gelem ngelamar iku mbah? Wong wis tuwek ae kok atik kasmaran barang. Sopo sing gelem ayo kene, kongkon mrene, kongkon ngadep aku. Intinya di situ ibunya Bagas ini coba menjawab statement Mbak Karsy itu, tapi dengan agak bercandaan. Jadi beliau bilang gini, emangnya siapa yang mau melamar mbak? Wong mbak ini lo sudah tua reot kayak gini kok pakai jatuh cinta segala. Emang siapa yang mau ngelamar? Sudah suruh datang ke sini, suruh ngomong sama aku. Terus Mbak Karsy ini jawab, sing ngelamar aku iki duduk menungso. Dheweke ku iki bangsane demit, bangsa genderuwo. Nah Mbak Karsy pas ngomong seperti itu ngomong dengan serius. Wajahnya itu nggak kelihatan bercanda sama sekali. Di situ ibunya Bagas, bapaknya, termasuk Mbak Ratna, bahkan Bagas sendiri, semua nganggapnya Mbak Karsy ini, waduh bener-bener sudah mulai pikun, ngelantur ini orang.
ibunya Bagas ngomong lagi, sampai niki ngomong apa toh Mbah? Wis tuwa kok omongane aneh-aneh. Jadi Mbah ini ngomong apa? Kok ngomongnya aneh-aneh, makin tua. Tapi Mbak Karsih malah mulai menceritakan tentang ciri-ciri sosok yang dimaksud. Nah, menurut cerita Mbak Karsih, sosok yang katanya datang meminang beliau ini, itu bukanlah sosok genderuwo dengan wujud yang serem. Kayak yang selama ini ditakuti orang-orang yang selalu wujudnya itu gede, hitam, dan ada bulunya banyak sekali, atau giginya bertaring, dan baunya busuk. Nggak seperti itu. Jadi yang ditemui Mbak Karsih, sosok tersebut ini, kata Mbak Karsih, seringkali menampakkan diri dengan wujud sosok pria yang ganteng. Dan beliau itu gagah, badannya tinggi tegap, kulitannya bersih, pakaiannya selalu rapi kayak orang-orang priayi di zaman-zaman dulu, dan baunya itu selalu wangi, seger. Nggak ada yang bau-bau busuk seperti itu. Dan menurut Mbak Karsih, sosok ini, itu gantengnya itu jauh melampaui laki-laki manapun yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Terus Mbak Karsih ngomong gini, dheweke iku bangsa alus, pancene bangsa alus, tapi wong gagah. Rasane aku gatel nek ora ndeleng. Nah, Mbak Karsih ini ngomong bahwa sosok laki-laki ini memang dari bangsa lelembut. Dan Mbak Karsih mengakui bahwa dia ini adalah sosok genderuwo. Tapi penampilannya gagah. Dan kata Mbak Karsih, beliau itu kayak sayang kalau nggak ngelihat si laki-laki ini. Karena ganteng banget. Mbak Karsih ngomong seperti itu seolah-olah sosok itu memang kayak berdiri di hadapannya. Mbak Karsih bilang bahwa sosok laki-laki yang ganteng ini itu sering mendatangi Mbak Karsih di kamarnya, terutama pas tengah malam. Jadi kata Mbak Karsih, sosok laki-laki ini itu sering duduk di sisi ranjangnya Mbak Karsih, dan disitulah dia cerita-cerita dan sering kali mengucapkan janji-janji manis, dan dia selalu mengucapkan dalam bahasa Jawa yang halus. Ketika mendengar cerita itu, Bagas ini langsung merinding. Dia langsung takut banget. Dia langsung membayangkan yang enggak-enggak, dan nggak tahu kenapa Bagas ini merasa bahwa Mbak Karsih ini kayaknya nggak bohong. Dan bagi Bagas sendiri mungkin yang diceritakan Mbak Karsih itu mungkin memang benar. Hanya saja Bagas dan keluarganya yang nggak bisa ngelihat sosok itu. Apalagi kejadiannya ini kan setelah kakeknya Bagas meninggal. Nah, ibunya Bagas ini langsung berusaha memotong cerita dari Mbak Karsih karena dia ini nggak mau anak-anaknya semakin ketakutan. Beliau bilang ke Mbak Karsih, wis mbah, sampun mbah. Pun cerita sing boten-boten ning ngarepe bocah-bocah niki. Udah jangan cerita yang aneh-aneh di depannya anak-anak. Tapi Mbak Karsih ini malah ketawa-ketawa. Terus beliau ngomong, kowe kabeh iki ora percaya. Wong dheweke iku temenan seneng karo aku kok. Ben-ben ya kowe kabeh lak percaya karo omonganku. Nah, artinya di situ Mbak Karsih ini bilang, kalian itu kok nggak percaya aku ngomong kayak gini. Nanti ya, suatu saat kalian pasti percaya apa yang aku ucapkan. Nah, ceritanya hari itu, seluruh keluarga ini menganggap bahwa omongan Mbak Karsih ini cuma halusinasi orang tua yang mungkin beliau itu berimajinasi lah, dan imajinasinya mungkin terlalu jauh akibat kebiasaannya yang selalu berurusan dengan hal-hal mistis. Tapi Mbak Karsih di situ cuma senyum. Beliau sama sekali nggak marah, meskipun ceritanya ini nggak dipercayai oleh siapapun di rumah itu, bahkan oleh anak-anaknya dan cucu-cucunya sendiri. Terus malam harinya, Bagas ini beneran nggak bisa tidur, dia takut, dia merinding. Bagas ini masih keinget terus sama ceritanya Mbak Karsih. Yang ada di pikiran Bagas waktu itu banyak sekali pertanyaan yang bergelantung. Dia berpikir, apakah memang benar ada sosok makhluk yang seperti itu? Apalagi sosok ini katanya menyukai Mbak Karsih. Nah, Bagas ini memikirkan itu terus. Ataukah memang Mbak Karsih ini sudah benar-benar gila? Itu yang ada di pikiran Bagas. Nah, selang beberapa hari setelah pengakuan dari Mbak Karsih itu, banyak sekali hal-hal ganjil yang dulunya itu cuma sebatas ucapan dari Mbak Karsih, ini mulai menampakkan wujud fisiknya. Mbak Karsih di situ mulai sering cerita bahwa sosok laki-laki ganteng yang dari bangsa genderuwo itu, katanya namanya itu Ki Demang Kolowongu. Sosok ini itu juga sering ngasih hadiah ke Mbak Karsih. Katanya sosok Ki Demang Kolowongu ini dulu pernah hidup di era Kerajaan Demak. Nah, barang pertama yang ditunjukkan oleh Mbak Karsih ini adalah sebuah cincin. Cincinnya itu terbuat dari cincin emas dan ada batu akiknya. Suatu pagi Mbak Karsih ini duduk di amben itu. Nah, di situ ibunya Bagas ini ngelihat
Mbak Karsi itu memamerkan cincin, cincinnya itu emas dan di tengahnya ada batu akik warnanya hitam. Dan ada semacam urat-urat garis emas di tengah batu-batu itu. Batunya ini halus, apalagi kalau pas kena sinar matahari pagi itu kayak berkilau banget. Nah, ibunya Bagas ini penasaran. Dia tanya ke Mbak Karsi, "Lho Mbak, niki ali-ali akik niki saking pundi, tumbastan pundi jenengan? Lho Mbak, ini cincin ini dari mana? Beli di mana?" Mbak Karsi cuma senyum di situ. "Iki lo teko Ki Demang Kolowungu." Dan pas ngomong kayak gini tuh kayak tersipu malu. "Dheweke sing masangke ning drijiku pas aku turu. Ini dia yang masangin sendiri di jariku." Ibunya Bagas tentu nggak langsung percaya. Tapi karena penasaran, sorenya ibunya Bagas ini minjem cincin itu dan dibawalah ke toko perhiasan di daerah pasar desa itu untuk dicek secara langsung. Sesampainya di sana, si pemilik toko emas ini, dia seorang Tionghoa, dia itu kayak geleng-geleng kepala si kokonya ini. Kokonya itu sambil megang cincin tersebut sambil bilang, "Iki emas iki jane kualitasnya tinggi loh, Bu. Batunya pun juga batu akik tua, langka banget. Tapi aku ra iso ngergani ini. Aku ndak bisa ngasih harga. Ini ibu dapat dari mana?" Jadi kata pemilik toko emas ini, katanya cincin ini adalah emas murni dan kualitasnya itu tinggi. Batunya juga batu akik tua dan langka sekali. Tapi si pemilik toko ini nggak bisa ngasih harga. Dan sempat tanya ke ibunya Bagas dapatnya dari mana. Karena ini barang bagus. Nah, di situ ibunya Bagas cuma diem. Dia juga bingung mau jawab apa. Masa dia bilang kalau ini pemberian dari Gondoruo? Kan nggak mungkin juga. Ibunya Bagas bingung. Dia mikir, akhirnya ibunya Bagas nggak cerita panjang lebar. Dia simpan lagi lah cincin batu akik itu. Dia bilang terima kasih. Intinya setelah dicek oleh pihak toko emas, cincin emasnya itu memang emas asli. Dan memang emas tua. Dari cara pembuatannya pun juga agak kasar. Karena memang dibuat dari zaman dulu yang belum ada alat-alat yang mumpuni seperti sekarang. Dan nggak berhenti sampai di cincin emas itu. Beberapa hari kemudian, Mbak Karsi ini kembali menunjukkan barang pemberian dari Ki Demang Kolowungu ini. Dan yang dikasih oleh Ki Demang waktu itu berupa kain selendang. Kain selendang ini ada tenunannya dan tenunan kuno. Kain tenun itu warnanya hijau tua agak gelap dengan motif sulur melati yang rumit sekali. Kainnya itu kerasa dingin banget pas disentuh, apalagi dipakai. Dan yang paling aneh adalah kain selendang itu baunya wangi banget. Kayak habis disemprot parfum yang banyak sekali. Padahal Mbak Karsi ini sama sekali nggak pernah pakai parfum. Bahkan beliau yang nggak punya parfum beliau ini. Mbak Karsi akhirnya menyimpan barang-barang pemberian dari Ki Demang Kolowungu itu di dalam lemari kayu yang ada di dalam kamarnya. Terus puncaknya ada peristiwa lagi yang terjadi pagi itu. Ibunya Bagas ini mau menyiapkan sarapan. Nah, biasanya di meja itu ada tudung saji. Jadi ditutupi dengan tudung saji. Ibunya Bagas kaget. Pas beliau buka tudung saji itu, di atas meja makan ini sudah ada satu nampan tumpeng lengkap. Lengkap dengan lauk pauknya. Ada ayam ingkung yang utuh, ada urap-urapan, telur rebus, sambal goreng ati, lengkap. Jadi semua orang itu kaget, ya termasuk ibunya Bagas juga kaget. Jadi ayahnya Bagas yang sudah bersiap mau sarapan, beliau langsung bertanya di situ, "Loh, sopo sing nganterno tumpeng iki?" Apalagi waktu itu kan masih pagi banget. Yang aneh adalah pintu rumah ini masih terkunci. Belum ada yang keluar sama sekali, belum ada yang buka pintu. Mbak Karsi tiba-tiba keluar dari kamar, terus ngelihat tumpeng itu. Tiba-tiba Mbak Karsi ngomong, "Wis rasa bingung kabeh. Kue kiriman saka Ki Demang." Awalnya keluarganya Bagas ini masih mencerna kalimat Mbak Karsi karena waktu itu Mbak Karsi mengucapkan nama Ki Demang. Mereka bertanya-tanya, "Ki Demang iki sapa toh? Tonggo awak dhewe sing ndi to, Mai? Yang mana rumahnya Ki Demang itu?" Terus Bagas ngingetin, "Nah itu loh Bu, pacar barunya Mbak Karsi kan namanya Ki Demang Kolowungu." Barulah di situ orang tuanya Bagas paham, oh iya, kan katanya Mbak Karsi sosok laki-laki yang dari bangsa Gondoruo itu namanya Ki Demang Kolowungu. Keluarga Bagas di situ langsung panik dan nggak ada yang berani menyentuh makanan itu. Apalagi Mbak Karsi bilang bahwa ini kiriman dari Ki Demang Kolowungu, sosok Gondoruo laki-laki itu. Dan pada akhirnya mereka semua kebingungan. Dan kebingungan mereka ini baru terjawab di siang harinya. Tiba-tiba ada kabar. Jadi warga kampung itu heboh. Dan kabarnya ini menyebar di seluruh desa. Ternyata ada warga desa yang rumah mereka ini jaraknya sekitar 1 kiloan lah dari rumahnya Bagas.
Mereka ini ternyata di sana itu sedang menggelar acara syukuran. Syukuran dan pengajian ini dilaksanakan pagi-pagi sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi ceritanya dari dini hari itu, keluarga mereka ini sudah masak dan sudah menyiapkan tumpeng secara lengkap. Dan masakan-masakan ini baru selesai waktu itu di pagi hari sekitar jam 5-an, terus diletakkan di amben kayu di sebelah dapur persis, ditutuplah dengan sesuatu supaya nggak dirombong binatang dan lain sebagainya. Terus keluarga mereka ini, mereka semua itu menyiapkan rumah bagian depan untuk menyambut kedatangan tamu. Yang mereka menyiapkan tikar, nyapu-nyapu halaman. Kira-kira mereka melakukan itu sekitar setengah jam lah. Nah, setelah mereka beres-beres di bagian luar, mereka balik lagi ke dapur. Dan di situ mereka sudah nggak ngelihat lagi tumpeng dan masakan-masakan yang lain. Jadi masakan ini ya hilang gitu saja. Dan nggak ada satupun keluarga di sana ini yang tahu kemana hilangnya tumpeng dan masakan-masakan itu. Ya otomatis pada akhirnya berita ini jadi heboh dan langsung menyebar. Warga di sana itu memang masih percaya bahwa yang gini-gini ini itu selalu kerjaan Gondoruo. Karena peristiwa seperti itu memang nggak terjadi cuma sekali di desa mereka. Akhirnya kabar ini pun menyebar. Sampai keluarga Bagas pun juga mendengar cerita ini. Begitu mendengar kabar itu, ayah dan ibunya Bagas itu langsung lemes. Mereka itu langsung merasa nggak enak. Dan langsunglah mengantarkan tumpeng itu kembali ke rumah warga yang kehilangan tumpeng ini. Ya sampai sana ya mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Untungnya semua orang di sana itu percaya dan bisa memaklumi bahwa tumpeng ini sudah dipindahkan secara gaib. Dan mereka mengakui bahwa ini kelakuan Gondoruo. Jadi sejak hari itu keluarga Bagas nggak bisa lagi menganggap ucapan Bakarsi ini cuma halusinasi semata. Pas mereka ngelihat cincin emas batu akik kuno, itu sebenarnya mereka ini sudah mulai agak percaya. Karena orang tuanya Bagas sendiri setiap malam itu selalu membicarakan tentang cincin emas ini. Nah, belum lagi ketika Mbak Karsi menunjukkan kain tenun kuno sampai puncaknya tumpeng yang berpindah tempat secara gaib di rumah mereka itu. Ini seolah-olah menjadi bukti bahwa ada sosok yang tak kasat mata yang pingin eksis di rumah itu. Sampai pada suatu ketika, suasana di dalam rumah Bagas itu kayak berubah drastis. Bagas dan keluarganya ini mulai mengalami kejadian-kejadian ganjil di dalam rumahnya sendiri. Dan orang pertama yang merasakan kejanggalan itu adalah bapaknya Bagas. Jadi beliau ini sebagai kepala keluarga yang paling rasional di rumah itu, bapaknya ini awalnya adalah orang yang paling nggak percaya dengan cerita-cerita Mbak Karsi, terutama soal Gondoruo itu. Tapi pada suatu malam, pas bapaknya Bagas ini lagi duduk sendirian di ruang tengah, sambil beliau itu santai menikmati kopi dan rokok, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba lampu bohlam di ruang tengah itu mati. Dan pas bapaknya mau ngambil sentir atau lampu minyak, dari arah sudut ruangan yang gelap itu, bapaknya Bagas ini sempat mendengar ada suara orang yang ketawa. Tapi bukan suara ketawa yang ngakak, ketawanya itu kayak gini. Nah, bapaknya Bagas langsung merinding di situ. Dia sempat nggak bisa gerak. Beliau langsung nyalakan korek api, dan ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Dan nggak lama kemudian muncul semacam bayangan hitam. Jadi bayangan hitam ini kayak jalan di area belakang terus kayak nembus. Bayangan itu tinggi, kepalanya ini hampir menyentuh atap rumah. Dan inilah yang membuat bapaknya Bagas itu merinding. Terus pada akhirnya bapaknya Bagas ini mulai percaya dengan sosok gaib yang memang ada di rumahnya. Dan jangan-jangan beliau berpikir memang itu adalah sosok Gondoruo yang namanya Ki Demang itu yang sering disebut oleh Mbak Karsi. Nah, ada juga teror yang menimpa ibunya Bagas. Ibunya Bagas ini, beliau itu memang biasa bangunnya pagi-pagi sekitar jam 5. Beliau langsung masak, dan suatu pagi ceritanya pas ibunya ini lagi ngiris bawang di meja dapur, beliau itu dengar ada suara orang yang jalan mondar-mandir. Tapi orang ini jalannya itu kayak pakai klompen, dan yang membuat aneh adalah orang ini jalan mondar-mandir terus. Karena suaranya jelas banget, klotak, 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 klotak. Ibunya Bagas mengira awalnya ini mungkin bapaknya Bagas atau Mbak Karsi. Tapi aneh banget, kalau bapaknya Bagas atau Mbak Karsi yang jalan, pasti menuju ke dapur, menuju ke kamar mandi, atau lewatlah satu kali. Tapi ini enggak, berulang kali kayak mondar-mandir dan pakai kelompen itu. Akhirnya ibunya Bagas ini ngintip lewat celah gorden. Gak ada orang sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah pas ibunya Bagas masak nasi. Jadi pas masak nasi itu sambil nunggu nasinya mateng, sama ibunya Bagas ini ditinggal sholat subuh. Pas beliau mau sholat, beliau
masih mau pakai mukena, tiba-tiba ada suara kenceng banget dari dapur. Jadi kayak suara panci yang dibanting, blondang. Karena kaget dan khawatir ada sesuatu, ibunya Bagas langsung lari ke dapur. Begitu beliau buka gorden ke arah dapur, ibunya Bagas ini sempat melihat kayak ada bayangan hitam. Bayangan hitam ini tinggi besar, sosok bayangan ini berdiri, awalnya itu di dekat kompor. Terus hilang. Hilangnya itu kayak melayang ke atas, tapi cepat banget. Nah, anehnya panci yang untuk masak nasi yang tadinya sudah di atas kompor itu tiba-tiba sudah ada di lantai. Jadi benar-benar kayak sudah ada yang mindahkan. Jadi bukan jatuh, posisinya itu rapi di lantai. Kalau jatuh ini kan pasti tumpah semua nasinya. Ini enggak. Kayak benar-benar ada yang ngangkat terus diletakkan di situ. Dan kompor yang tadinya nyala ini sudah mati. Bahkan pada saat ibunya Bagas nyoba nyalakan kompor lagi, itu kayak ada yang sengaja godain. Setiap kali ibunya Bagas nyalakan kompor, terus menaikkan dandang ke kompor, apinya itu mati lagi. Akhirnya ya, diambil lagi dandangnya, dinyalakan lagi kompornya. Begitu panci sudah di atas kompor, apinya mati lagi. Dan hal itu terjadi sampai kira-kira 5 kalian. Sampai-sampai ibunya Bagas ini bukannya takut, tapi malah jengkel karena beliau belum sholat subuh. Beliau itu marah-marah, wes sembuh, mbah karepmu apa, wes sembuh. Sampai beliau ini lempar wajan yang ada di dekatnya. Nah, akhirnya semua orang yang waktu itu ada yang masih tidur, ada yang baru bangun, mereka langsung ke dapur semua. Bapaknya Bagas ini kaget. Langsung tanya, "Ono apa sih Bu kok ngamuk-ngamuk? Ada apa kok marah-marah?" Ibunya Bagas sambil kesel, "Iku lho, demit kurang ajar gendruwo gendeng iku. Aku digodhoi ae ket mau. Aku digoda terus dari tadi." Nah, ibunya cerita apa yang terjadi barusan. Disitulah bapaknya Bagas ini langsung nyalain kompor dan langsung menanak nasi. Dan aman, nggak ada gangguan apapun. Mbah Karsi yang mendengar cerita dari ibunya Bagas ini cuma ketawa-ketawa ngelihat anaknya yang jengkel ketika diganggu oleh sosok genderuwo ini. Nah, nggak berhenti di situ, Mbak Ratna, cucu kesayangan Mbah Karsi ini juga nggak luput dari sasaran juga. Mbak Ratna ini sering barang-barang pribadinya itu dipindah-pindah. Misalnya suatu ketika pernah sisir rambutnya itu dipindah atau disembunyikan. Bajunya, benda-benda lainnya yang kepunyaan Mbak Ratna itu juga sering hilang dari kamarnya, terus tiba-tiba ditemukan di atas amben tempat yang biasa dibuat duduk sama Mbak Karsi. Tapi setelah dikonfirmasi oleh Mbak Ratna, "Mbah, lapo sih Mbak kok Joko ikiku, kenapa kok ngambil barangku?" Dia tanya ke Mbak Karsi, "Sopo yang ngambil? Bukan Mbak itu kelakuannya Ki Demang itu loh." Akhirnya di situ Ratna merasa, oh berarti yang selama ini nyembunyikan ya sosok genderuwo ini. Pada suatu sore, pas Ratna ini lagi makan, tiba-tiba dari arah belakangnya, itu kayak ada bayangan orang jalan. Jadi sosok ini tuh kayak mendekat ke arah Ratna. Awalnya Ratna mikirnya itu ibunya. Karena dari bayangannya ini, kayak orangnya itu ya seukuran ibunya lah. Tapi anehnya bayangan itu semakin dekat, semakin besar, dan gak ada suara orang jalan. Tapi pas Ratna noleh, gak ada siapa-siapa di situ. Ratna langsung berdiri dari meja makan dan dia langsung pindah ke ruang tengah. Pernah juga Ratna ini dapat kiriman makanan secara misterius. Jadi ceritanya waktu itu Ratna ini lagi agak bertengkar sama ibunya. Gara-garanya Ratna itu sempat keluar sama teman-temannya. Dan di antara teman-temannya itu ada beberapa yang teman-teman cowok. Ratna sendiri pulang ke rumah waktu itu agak malam. Ibunya Ratna waktu bukain pintu dia sudah marah-marah. Apalagi hari itu bapaknya Ratna ini nggak ada di rumah. Beliau lagi dinas luar kota. Ratna sendiri nggak tahu kenapa kok ibunya marah-marahnya itu sekeras itu. Sampai bisa bilang itu di luar batas. Intinya Ratna ini sempat dikata-katain lonte sama ibunya. Padahal Ratna dan teman-teman ini pulang kemalaman itu karena ada salah satu motor dari teman mereka ini yang bannya itu bocor di jalan. Jadi ya terpaksa mereka semua itu nungguin. Nah, pas Ratna dimarah-marahin habis-habisan sama ibunya seperti itu, Ratna ini nangis. Dan dia langsung masuk kamar, dia tidur. Dini hari sekitar jam 2-an, dia kebangun karena perutnya lapar. Akhirnya Ratna ini keluar kamar, dia menuju ke dapur. Dia bukalah tudung saji itu, ternyata nggak ada makanan sedikit pun. Biasanya kalau di meja makan nggak ada makanan, di lemari tempat penyimpanan makanan itu biasanya masih ada sisa makanan. Ya entah apa kayak entah tempe atau tahu yang tersisa. Ketika lemari makanan dibuka, nggak ada apa-apa di situ. Dan dia mau bikin mie instan pun juga nggak ada. Akhirnya Ratna di sini cuma minum air putih. Terus dia balik ke kamar.
Nah, pas balik ke kamar itulah di atas tempat tidur ini sudah ada makanan, ada nasi goreng plus ada telur ceplok dan ada es teh. Es teh ini memang minuman kesukaannya Ratna. Pas ngelihat itu Ratna langsung makan dengan lahap. Dia makan dengan lahap karena dia lapar banget. Sambil makan, Ratna mikir, baik banget ibunya kok nyiapin ini ketika Ratna itu pas lagi lapar. Sambil makan itu, Ratna ini sambil batin, besok pagi aku harus minta maaf sama ibu. Karena ini aku sudah disiapin nasi goreng, sudah dibelikan es teh. Akhirnya setelah makan, dia langsung tidur lagi. Nah, keesokan paginya, ibunya dan Bagas ini sudah sarapan di meja makan. Ratna itu baru bangun, dia langsung meluk ibunya dari belakang. Dia langsung minta maaf soal semalam yang dia pulang terlambat itu. Terus Ratna ngomong di situ, makasih ya Bu, sudah dibelikan nasi goreng sama es teh. Ibunya kayak bengong, nasi goreng apaan? Kapan? Terus Ratna ngomong, duh semalam yang naruh nasi goreng di kamar Ratna siapa kalau bukan ibu? Di sini ibunya itu masih kayak bengong. Terus ibunya ini bilang, gak ada, ibu gak tahu orang ibu sudah tidur kok semalam. Ratna langsung merinding di situ. Terus Bagas yang waktu itu dia sambil makan, dia jawab dengan santai. Itu dibawain Ki Demang kali mbak. Nah ibunya Ratna langsung nyeletuk, Gus ngawur kamu itu. Ratna sendiri ini menjelaskan ke ibunya dan menjelaskan ke Bagas. Ya memang aneh sih. Ketika Ratna kebangun di kamar, pas dia kelaparan itu, memang nggak ada makanan di kamarnya. Dia akhirnya ke dapur ngecek apakah ada makanan, itu pun nggak sampai 2 menit. Terus dia balik lagi ke kamar, ternyata di kamarnya sudah ada makanan. Nah, akhirnya di situ ibunya diem, nggak ngomong apa-apa lagi. Beberapa waktu kemudian Ratna jadi mikir, oh mungkin Ki Demang ini sama kayak Mbak Karsi. Dia nggak tega ketika ngelihat Ratna itu dimarah-marahi habis-habisan sama ibunya. Akhirnya, mungkin pas Ratna merasa kelaparan, Ki Demang itu membawakan makanan buat Ratna. Bagas sendiri itu pernah mengalami teror yang paling membekas dalam ingatannya sampai hari ini dia nggak bisa lupa. Ceritanya suatu malam Bagas itu merasa kasurnya itu kayak getar-getar. Ketika Bagas buka mata, dia nggak bisa menggerakkan semua badannya, jadi kayak orang tindian. Tiba-tiba di dadanya Bagas itu kayak ada tekanan yang berat banget, kayak ada batu besar yang menindih dia. Dan dalam kondisi setengah sadar itulah, matanya Bagas ini ngelihat ke atap kamar. Di situ Bagas ngelihat ada mata ini merah, matanya itu sepasang, matanya merah dan matanya itu besar banget, seukuran lepek. Dan cuma mata, nggak ada wajahnya. Bagas berusaha jerit, manggil-manggil ibunya, tapi dia nggak bisa. Dia cuma bisa nangis dalam hati sambil dia terus-terusan baca doa-doa pendek yang dia hafal, sampai akhirnya tekanan di dadanya itu hilang. Dan akhirnya di situ dia dengar suara Mbak Karsi yang batuk-batuk di kamar sebelah. Sebenarnya masih banyak lagi gangguan-gangguan kecil lain, tapi ternyata bukan cuma keluarga Bagas yang ngelihat keganjilan-keganjilan ini. Orang tuanya Bagas ini juga sering mendengar kesaksian dari para tetangga. Kesaksian pertama ini dari Pak Lik Slamet. Pak Lik Slamet ini adalah tetangga sebelah rumah yang profesi beliau itu sebagai pencari rumput untuk pakan ternak. Suatu hari ceritanya sekitar jam 5 sore menjelang maghrib itu, Lik Slamet ini lewat di samping pekarangan belakang rumahnya Bagas sambil beliau itu mikul rumput. Nah, dari balik bakar itu, dia ngelihat Mbak Karsi ini duduk di atas amben pring kesukaan beliau itu. Tapi Mbak Karsi ini nggak sendirian di situ. Di samping Mbak Karsi, itu ada sosok laki-laki parubaya, wajahnya ganteng, kata Lik Slamet. Dan si laki-laki ini pakai baju kayak orang-orang Jawa zaman dulu. Mereka berdua ini, antara Mbak Karsi dan sosok laki-laki ini, itu ngobrol. Lik Slamet yang merasa asing dengan sosok laki-laki itu, nyapa Mbak Karsi, "Mbah, sinten mbah? Wonten tamu toh, samu saking pundi?" Mbak Karsi langsung ngomong ke Slamet, "Tamu sopo, Met?" Terus ketika Lik Slamet ngeliat ke arah sosok laki-laki ini sudah nggak ada. Ini nggak ada satu ketipan mata. Akhirnya Mbak Karsi itu tanya lagi, "Sopo, Met?" Pak Slamet itu kaget. Dia langsung nginclik pergi. Dia nggak mau tanya lagi. Dan kesaksian yang lain itu dialami oleh Yusumi. Yusumi ini adalah seorang pedagang sayur langganannya Mbak Karsi. Mbak Karsi ini punya kebiasaan, beliau selalu bangun pagi-pagi, terus beliau jalan kaki ke pasar desa yang jaraknya sekitar 2 kiloan. Suatu pagi, pas waktu masih gelap, sekitar jam 3:30 pagi itu sebelum subuh, Yusumi ini naik sepeda ontel. Jadi Yusumi ini ngontel sepedanya itu di belakang Mbak Karsi yang lagi jalan. Nah, semakin mendekat,
Yusumi ngelihat ada sosok laki-laki tinggi tegap, yang laki-laki ini itu jalan di belakang Mbak Karsy persis. Awalnya Yusumi mengira itu mungkin saudaranya Mbak Karsy yang datang berkunjung. Tapi pada saat Yusumi semakin dekat dan berhasil menyalip Mbak Karsy, Yusumi itu sempat ngebel, ting ting ting, dan noleh sambil nyapa Mbak Karsy, "Monggo Mbak." Dan pas Yusumi ini noleh, sosok laki-laki yang tadi ini sudah nggak ada. Dan nggak cuma itu, ada lagi cerita dari Mbah Narto. Waktu itu Mbah Narto ini pas ceritanya lagi ronda malam. Malam itu beliau pas lewat di sekitaran pekarangan rumahnya Bagas. Ketika Mbah Narto ini membunyikan kentongan, dia itu nggak sengaja ngelihat ke arah teras samping rumahnya Mbak Karsy. Nah, di atas amben bambu itu Mbah Narto ngelihat Mbak Karsy ini lagi duduk-duduk di situ. Dan dari arah belakang itu ada sosok makhluk, yang makhluk ini besar banget. Terus dari sosok makhluk ini, itu ada semacam bulu-bulu hitam di badannya. Dan sosok ini itu katanya ini merangkul dan memeluk Mbak Karsy dari belakang. Mbah Narto ini langsung lari balik ke pos ronda, dan pas sampai pos ronda, dia cerita kepada semua orang yang ada di pos ronda itu. Mereka semua akhirnya mengira bahwa sosok itu adalah sosok peliharaannya Mbah Karsy. Mungkin Mbah Narto tadi itu lagi apes ngelihat sosok genderuwo tersebut. Nah, ada juga cerita dari Kang Pardi. Kalau Kang Pardi ini adalah orang yang biasanya nyari belut. Biasanya beliau itu selalu nyari belut di sawah belakang rumahnya Bagas malam-malam hari. Dia ini selalu nyari belut itu sekitar jam 2-an. Terus waktu itu Kang Pardi ngelihat Mbak Karsy ini kok jalan sendirian menuju ke arah sumur tua. Nah, Kang Pardi khawatir waktu itu, wah, Mbak Karsy ini ngapain kok malam-malam ke sumur? Nanti kepleset gimana? Akhirnya diperhatikan sama Kang Pardi. Diperhatikan dari jauh. Nah, di depan bibir sumur itu, Kang Pardi ngelihat Mbak Karsy itu kayak menyodorkan sekantong plastik. Biasanya sekantong plastik itu isinya itu kayak bunga-bunga untuk nyekar. Nah, tiba-tiba dia ngelihat dari dalam sumur itu keluar tangan. Tangannya ini besar. Nah, lama-lama pas diperhatikan memang yang keluar dari sumur itu memang tangan, sudah dipastikan. Jadi tangan itu kayak menerima kantong pemberian Mbak Karsy dan langsung masuk lagi ke dalam sumur. Itulah yang dilihat oleh Mbak Pardi. Ada juga cerita dari warga yang lain. Kita sebut saja warga ini namanya Bu Sumira. Nah, tadi sempat diceritakan tentang tumpeng yang dipindahkan ke rumah Bagas itu. Nah, yang mengalami ini adalah keluarganya Bu Sumira. Bu Sumira waktu itu masih penasaran ceritanya. Beliau ini bermaksud datang ke rumah Mbak Karsy untuk tanya langsung soal kejadian tumpeng yang bisa tiba-tiba ada di rumahnya Mbak Karsy. Tapi pada waktu Bu Sumira ini baru berdiri di depan pekarangan rumah Mbak Karsy, dia itu dengar suara Mbak Karsy itu lagi ketawa-ketawa dari dalam rumah. Bu Sumira sempat ngintip lewat jendela kayu yang sedikit terbuka. Di situ Bu Sumira ngelihat Mbak Karsy ini lagi duduk. Terus di hadapan Mbak Karsy persis itu ada semacam bayangan hitam, tinggi besar. Gak tahu kenapa Bu Sumira waktu itu tiba-tiba pusing dan mual, hampir-hampir mau pingsan. Jadi beliau itu nggak kuat, saking takutnya. Akhirnya beliau langsung lari pulang. Nah, deretan-deretan kesaksian dari para tetangga ini akhirnya menyebar luas dari mulut ke mulut sampai seluruh desa ini sudah tahu cerita tentang Mbak Karsy. Nah, suatu malam bapaknya Bagas itu tiba-tiba tanya serius ke Mbak Karsy. Padahal sebelum-sebelumnya bapaknya Bagas ini orang yang paling cuek. Beliau paling nggak percaya dengan semua hal mistis apalagi yang dialami oleh Mbak Karsy itu. Tapi malam itu bapaknya Bagas ini serius. Beliau ingin tahu soal sosok genderuwo yang namanya Ki Demang itu. Beliau tanya gini, "Mbah, sejatine wonten napa to, Mbah? Sakjane niki wonten napa kok sampean nganti dipinang karo makhluk gaib koyo ngono?" Jadi beliau tanya, "Mbah, sebenarnya ini ada apa? Kok sampai bisa Mbah ini dipinang sama sosok makhluk gaib seperti itu yang katanya dari bangsa genderuwo?" Mbak Karsy nggak langsung jawab, beliau cuma diem. Terus pandangannya itu sempat kosong, kayak lagi mengingat-ingat sesuatu. Dan gak lama kemudian Mbak Karsy cerita, "Kowe kabeh iki sakjane iki ora ngerti usul-usule." Mbak Karsy kemudian mulai membeberkan kisah rahasia masa mudanya. Yang ini gak pernah dia ceritakan ke siapapun, bahkan kepada mendiang suaminya sekalipun. Mbak Karsy cerita, jadi jauh sebelum Mbak Karsy menikah dan sampai akhirnya punya anak cucu, di sekitar tahun 1950-an ketika usia Mbak Karsy ini masih belasan tahun, dia itu adalah seorang gadis yang sangat ambisius sekali dalam mengolah ilmu kebatinan.
Dan karena dibesarkan di lingkungan yang kental dengan dunia-dunia mistis, Mbah Karsih di masa muda itu sering diajak oleh guru spiritualnya untuk melakukan olah tirakat dan melakukan ritual-ritual di berbagai tempat-tempat yang sakral dan keramat. Mbah Karsih di masa mudanya itu sering melakoni puasa mute, puasa ngebleng, sampai beliau itu sering bertapa di tempat-tempat keramat. Dia itu diajak gurunya menyusuri hutan, masuk ke gunung-gunung, hingga mendatangi pepohonan-pepohonan tua dan juga punden-punden tua yang ada di sekitar Pati dan Rembang. Ini dia lakukan untuk mengasah kepekaan batin dan mencari ilmu pengasihan. Nah, pada salah satu ritual tirakat di sebuah punden tua, keberadaan Mbah Karsih ini itu menarik perhatian sosok penguasa gaib di tempat tersebut. Yang tidak lain ini adalah sosok Ki Demang Kolowungu ini. Ki Demang Kolowungu ini adalah sosok bangsa jin, wujudnya itu genderuwo, yang usianya itu sudah ratusan tahun. Nah, sosok genderuwo ini itu terpikat dengan Mbah Karsih sewaktu muda. Ini bukan cuma oleh kecantikan dari Mbah Karsih, yang waktu muda memang cantik beliau, tapi juga ada aroma. Aroma ini yang bisa dicium oleh sosok makhluk halus. Inilah yang membuat Mbah Karsih itu sangat cocok dengan energi dari si sosok genderuwo ini. Nah, sejak malam tirakat yang pertama di punden tua keramat itulah, Ki Demang Kolowungu ini sudah menancapkan ikatannya kepada Mbah Karsih. Mbah Karsih ini ngomong, "Dewek iku wis ngetutake aku wiwit aku sik perawan." Ya kira-kira dia bilang kalau dia ini atau sosok genderuwo ini itu sudah ngikuti Mbah Karsih itu sejak Mbah Karsih itu masih perawan. Ternyata selama puluhan tahun Mbah Karsih hidup, menikah, sampai punya anak dan sampai punya cucu, sosok Ki Demang Kolowungu itu selalu ada di sekitar beliau. Makhluk itu terus mengawasi Mbah Karsih dari dimensi yang lain. Dan Mbah Karsih mengakui sendiri, karena itulah tebakan terawangan dari Mbah Karsih ini selalu tepat. Dan pijetannya itu selalu berhasil menyembuhkan orang. Karena memang ada dorongan energi gaib dari sosok Ki Demang Kolowungu ini. Mbah Karsih ngomong lagi, "Dewek iku ngerasa wis wektune aku diajak pindah. Dek iki ora peduli aku wis tuwa ta apa ta, amarga kanggo dek iku wis rupaku ya tetep koyo biyen, si ayu koyo biyen." Dan jadi di sini Mbah Karsih menjelaskan, sosok Ki Demang ini itu nggak melihat fisiknya Mbah Karsih yang sudah tua reot seperti itu. Yang ada dalam pandangan sosok Ki Demang ini, Mbah Karsih itu masih seperti dulu. Jadi wajahnya itu tetap seperti pada saat dia pertama kali ketemu di punden keramat itu. Ketika mendengar penjelasan ini, seluruh keluarga ini cuma diem. Ya antara percaya nggak percaya. Beberapa bulan kemudian kondisi Mbah Karsih ini semakin nggak membaik, melainkan semakin merosot. Ini secara fisik maupun secara wataknya. Mbah Karsih ini berubah jadi sosok yang sulit banget untuk dipahami. Dan beliau itu ya seperti layaknya orang-orang tua. Kayak semakin menguji kesabaran seluruh orang rumah. Tingkah laku beliau ini semakin hari itu semakin bikin jengkel, terutama bagi ibunya Bagas yang sehari-hari ngurus rumah tangga. Mbah Karsih itu sering marah-marah, dan marah-marahnya itu nggak jelas. Kayak sengaja buang makanan yang sudah dimasak, sampai sering Mbah Karsih itu nuduh semua anak-anaknya ini nggak pernah ngerawat beliau dengan baik. Terus sikap pilih kasih Mbah Karsih ini semakin menjadi-jadi. Ibunya Bagas itu bahkan sering nangis sendirian di dapur karena nggak kuat menahan batin menghadapi tabiat ibunya ini. Dan puncak dari segala ketegangan itu akhirnya pecah di suatu sore di bulan November tahun 96. Kejadian itu dipicu oleh hal sepele. Mbah Karsih ini tiba-tiba ngamuk karena spray kasurnya itu diganti. Nggak tahu kenapa Mbah Karsih ini nggak mau spraynya itu diganti apalagi sampai dicuci. Ibunya Bagas ngomong di situ, "Mbah, niki spray ini sampun kotor, ambune niku sengak. Kula supados resik-resik kok malah diseneni." Jadi ibunya Bagas ini bilang, "Mbah, ini loh spraynya sudah kotor, baunya itu loh sudah nggak enak, menyengat. Saya cuci supaya bersih kok malah saya yang dimarahi." Nah, ibunya Bagas di situ marah sambil sekali lagi beliau nangis karena capek ngurusi Mbah Karsih yang susah diatur. Mbah Karsih akhirnya di situ berdiri sambil marah-marah dan nunjuk ibunya Bagas. Matanya itu melotot. "Kowe ora usah sok ngatur-ngatur aku. Kowe iku anak ora tau berbakti. Wes kowe iku asu pancene." Nah, pertengkaran ini berlangsung lumayan lama sampai pada akhirnya Mbah Karsih itu banting tempat sirinya ke lantai sampai berantakan semua. Dan padahal ini tempat siri ini adalah barang yang dicintai oleh Mbah Karsih.
Karena ini barang yang penting sekali. Mereka semua kaget ketika ngelihat Mbak Karsy sampai melempar sirih favoritnya itu. Ketika ngelihat lantai yang kotor semua, ibunya Bagas ya malah semakin marah-marah. Otomatis dia ikut teriak-teriak juga. Nah, Mbak Karsy di situ ya ikut marah juga. Ya wes, pancene aku iki wis ora ana gunane urip ning kene, wis ora dianggap karo anak-anakku, aku tak melok bojoku wae. Intinya di situ Mbak Karsy bilang, ya sudah, kalau memang aku ini sudah nggak ada gunanya hidup di sini, sudah. Aku juga nggak dianggap sama anak-anakku, aku ikut suamiku aja. Awalnya nggak ada yang paham dengan ucapan Mbak Karsy, tak melok bojoku wae, biar ikut suamiku saja. Mereka menganggap Mbak Karsy ini mungkin kangen sama Mbak Lanang sampai ngomong seperti itu. Dan sejak pertengkaran itu, Mbak Karsy ini mendadak berubah jadi pendiam. Beliau lebih sering mengurung diri di dalam kamar sampai berhari-hari. Beliau itu cuma mau makan dan minum harus dibawakan ke dalam kamar, dan yang membawakan itu harus Mbak Ratna. Setiap malam dari dalam kamar Mbak Karsy itu selalu ada suara-suara bisikan yang nggak jelas. Sampai pada akhirnya 3 hari setelah pertengkaran itu, sekitar jam 3 dini hari itu, ibunya Bagas ini kebangun karena di situ beliau itu mendadak mencium aroma bunga melati yang sangat kencang banget. Aromanya itu pekat sekali. Dan ini baunya itu kayak memenuhi seluruh isi rumah. Ibunya Bagas langsung ngajak bapaknya Bagas untuk ngecek kamarnya Mbak Karsy. Karena tiba-tiba di situ ibunya Bagas kayak ada perasaan nggak enak. Gorden kamar Mbak Karsy yang biasanya tertutup pagi itu justru sudah kebuka. Ketika bapaknya Bagas menyalakan lampu dan masuk ke kamar Mbak Karsy, mereka ngelihat Mbak Karsy ini sudah gak bernyawa. Jadi di situ aneh, Mbak Karsy ini membujur kaku dengan kedua tangan yang bersedekap di dada. Jadi rapi banget. Dan ada yang aneh juga, cincin batu ake ini dipakai di jarinya Mbak Karsy. Padahal sebelum-sebelumnya Mbak Karsy ini sama sekali nggak pernah pakai cincin itu. Cincin ini cuma diletakkan di lemari. Dan kondisi tubuh Mbak Karsy ini diselimuti dengan kain selendang hijau yang katanya pemberian dari Ki Demang itu. Keluarga mengabaikan semua keanehan itu, mereka shock. Dan mereka sedih ketika menyadari Mbak Karsy sudah meninggal dunia. Tapi memang posisinya aneh, Mbak Karsy ini kayak sudah dipersiapkan kematiannya. Kayak sudah ada yang ngurusi. Mbak Karsy itu posisinya meninggal dengan tangan yang bersedekap dan kayak ada yang nutupin dengan kain. Dan mereka yakin bahwa yang melakukan ini adalah Ki Demang itu. Keluarga Bagas percaya bahwa kematian Mbak Karsy ini adalah takdir, tapi jauh dari lubuk hati mereka masih menyimpan pertanyaan kalau melihat kondisi terakhir jenazah Mbak Karsy yang sampai diselimuti kain hijau, sampai pakai cincin, dan posisinya juga rapi banget, ini aneh sekali. Singkatnya, setelah Mbak Karsy meninggal dan dimakamkan, keluarga Bagas itu benar-benar sadar bahwa urusan sama makhluk halus itu ujung-ujungnya pasti bawa malapetaka. Barang-barang seperti cincin dan juga selendang hijau pas dicari, ini nggak ketemu, beneran hilang. Seolah-olah ini sudah ditarik ke alam asalnya. Ibu dan bapaknya Bagas sudah mencoba mengikhlaskan semua kejadian ini, dan sejak hari itu kondisi rumah ini berangsur tenang. Nggak ada lagi teror-teror. Pelajaran bagi kita semua, teman-teman, bikin perjanjian atau menjalin ikatan dengan bangsa jin itu, di sini kita harus pahami bahwa mereka ini, bangsa jin itu pinter nipu. Awalnya mereka seolah-olah ngasih bantuan, ngasih kesaktian untuk nyembuhin orang, atau ngasih barang-barang berharga kayak perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Tapi ingat, bayarannya itu mahal. Bangsa jin ini bakal nuntut nyawa dan merusak tauhid manusia sebagai gantinya. Jadi minta tolonglah dan pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sakit atau sedang mengalami masalah hidup, doalah dan minta langsung kepada Allah. Jangan pernah sekali-sekali nyoba cari jalan pintas dengan bantuan-bantuan semacam ini. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Bagas kepada Kembara Sunyi, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.